Kemarin racunin mouse-nya kan udah, sekarang giliran keyboard. Ya jadi Rexus akhirnya keluarin keyboard baru lagi cuy. Tepatnya baru sekitaran kemarin lusa berarti ya rilisnya. Keyboardnya adalah Rexus Daiva 87. Yes, dia pakai nama Daiva cuy, dan ini semakin memperjelas posisinya ya. Kayaknya Daiva ini diposisikan nama Rexus sebagai kelas mid level keyboardnya mereka ya, yang mungkin nanti bakalan ada Daiva yang lainnya juga. Dan ini bagus secara klasifikasi line up, jadi semakin jelas kalau kalian pengen yang high end berarti ke Daxa, kalau pengen yang mid end atau mid level ya berarti ke si Daiva, kalau pengen yang entry atau budget ya berarti ke Heroic, kalau dulu itu Legionnaire ya. Oke, jadi apa sih yang kita expect dari keyboard mid levelnya Rexus? Udah pasti di sini nggak pakai mounting style aneh-aneh. Dia pakai tray mount standar aja, nggak ada gasket-gasketan, apalagi top mount dan lain-lainnya. Ini mungkin bakalan jadi mendang-mending ya soal mounting style. Ada yang sepeduli itu, ada juga yang cuek-cuek aja. Yang jelas nggak ada namanya mounting style terbaik versi global rank ya. Balik ke preferensi masing-masing aja. Lagian sebenarnya kalau kita refer itu ke Daiva 68 ya, itu kan dia tray mount juga. Jadi maksudnya wajar gitu kalau versi 87-nya pun dapat tray mount. Gue udah pakai si Daiva 87 ini sekitaran semingguan ya, dan so far sih aman-aman aja ya. Padahal gue daily kemarin-kemarin tuh lagi sering pakai board gasket dan gummy o-ring. Mungkin karena gue emang lebih prefer stiff juga kali ya, paling suka kan top mount ketemu plat keras. Jadi ya pas pakai tray mount tuh kayak bedanya di tray mount ada hard spotnya aja sih, sama palingan lebih kaku. Kalau soal stiff ya dua-duanya juga termasuk stiff. Di luar dari itu selama gue pakai ada banyak hal bagus yang ditawarkan oleh Daiva 87 ini. Lihat aja deh, bentuknya cakep banget. Dia ini layoutnya TKL Uncf 12 normal by the way. Ini gue suka banget sama bentuk case-nya sih. Dia tuh nggak terlalu boxy tapi garis-garisnya tetap tegas ya. Bezelnya juga pas, nggak terlalu bold tapi nggak terlalu tipis juga. Mana ini case-nya udah lengkap pula, ada kickstand 2 step, terus ada cable routing juga yang arahnya itu ada 3. Sama ada tempat simpan dongle juga karena ya ini keyboard bisa wireless, nanti gue bahas lebih lanjutnya. Terus juga gue suka dia punya front height yang nggak terlalu tinggi, cuma di 18,9 mm. Ya kemarin-kemarin gue ngeluh kan di Sera itu front headnya tinggi banget, hampir 23 mm. Lihat aja nih bedanya. Jadi secara posisi ngetik kalau sama Sera ya dengan preferensi gue lebih enak di Daiva 87 sih. Lagi-lagi salah satunya karena gue nggak selalu ngambang ngetik ya. Kadang masih suka taruh palm di meja ya, apalagi kalau ngetiknya tuh cuma dikit doang. Soal typing angle juga di sini nggak ada masalah ya. Nggak naikin kickstand pun dia nggak kerasa terlalu rebahan kayak Daiva yang lama tuh ya. Terus di sini warnanya juga gue suka banget. WOB emang nggak pernah salah sih. Keycaps WOB ketemu case solid black kayak gini nih bener-bener kelihatan cakep parah. Dia ini ada varian warna BOW juga by the way, sama cakepnya kok, tapi jelas gue lebih suka WOB. Keycapsnya ini dia kalau baca di buku sakti sih PBT ya, yang jelas nggak tebel-tebel amat, tapi dia double shot, single side, dan pastinya nggak tembus RGB, namanya juga WOB. Profilnya ini dia OEM, surface-nya bagus, bertekstur, nggak licin dan nggak kasar. Legendnya juga ini termasuk bagus sih. Emang dia pakai top center alignment ya, gue lebih suka top left sih. Tapi dia ini kelihatan sharp dan kontras banget warnanya. Terus juga nggak ada tebal tipis yang terlalu belang sih, sampai ke font size-nya pun termasuk seragam ya, nggak belang-belang antara modifier, navigation cluster dan juga F-row. Nah kalau buat pilihan switchnya dia ada 3 varian, ada Lord Otemu Blue, Otemu Brown, dan KTT Kang White. Harganya jelas beda ya, yang Otemu itu 589.000, yang KTT-nya 639.000, bedanya 50.000. Ini buat yang KTT Kang White nggak perlu gue bahas lah ya, kayaknya jadi salah satu switch aftermarket favorit juga yang banyak orang punya atau pakai malah. Intinya dia linear, preload, stoknya udah cukup smooth dan nggak ada pingi. Terus buat stepnya dia flat mount, preloop, termasuk bagus sih. Unit yang ada di gue ini minim rattle dan juga ticking. Yuk kita dengerin typing testnya. Ya kalau soal typing feel gue udah singgung dikit di awal ya. Lagian dia Tremont pakai steel plate juga sih, kayaknya udah banyak orang yang pernah cobain config kayak gini.
Nah kalau soal suara dia nih talky tapi masih ada hollow-nya. Mungkin karena case form dia tuh open cells dan cenderung tipis kali ya. Dia udah ada platform juga sih, tapi tetap aja yang bikin dia ada hollow-nya tuh gue ngerasa emang suara dari bawahnya PCB sih, alias di bottom case ya, bukan di antara plate dan PCB. Terus di sini dia tuh nggak pakai switch pad juga, jadi rasanya wajar kalau suaranya kedengeran lebih raw, kedengeran lebih dry kalau dibandingin sama misalkan Sera ataupun Phantom Plus. Lagian sebenarnya secara struktur case-nya juga beda, switch-nya beda, apalagi kalau sama Sera ya, mounting style-nya udah jelas beda. Nah kalau gue refernya ke si Phantom Plus yang memang dia itu pakai banyak silikon, si Daiwa ini suaranya kedengeran lebih keluar. Jadi kalau kalian nggak suka sama suara yang muted, ini mestinya cocok sih. Langsung pakai, nggak perlu diapa-apain, suaranya udah cukup keluar. Lagian si KTT Kang White kan emang jadi salah satu switch budget yang suaranya cukup bacot ya. Atau kalau kalian mau tetap dimodifikasi tipis-tipis biar suaranya lebih sesuai dengan preferensi lagi juga ya bisa-bisa aja sih. Toh ini keyboard cukup enak buat di mod ya karena dia PCB-nya udah Outswap Universal 5 pin, south facing, dan pakai Jwick hot swap socket. Ini lumayan gokil sih, biasanya keyboard harga segini hot swap socketnya tuh kalau nggak Otemu ya nggak ada mereknya. Ini Rexus pakai Jwick cuy. Gua nggak tahu juga sih durability-nya, tapi Jwick itu kan brandnya JWK dan JWK-nya ya kalian tahu sendiri lah ya, udah terkenal banget tuh di dunia keyboard. Oh ya, tapi by the way kalau mau bongkar-bongkar nih keyboard mesti hati-hati juga ya karena USB-nya nih udah pakai Dr. Board dan ada baterai juga kan karena dia wireless. Nah wirelessnya ini dia bisa pakai dongle 2,4 GHz atau pakai Bluetooth, sama bisa wired pastinya yang pakai USB-C dan kabel bawaannya standar braided aja bukan yang coiled. Di kelengkapannya nih selain dapat kabel ada spare switch 4 biji, twin one puller sama buku sakti. Ini buat mode wirelessnya sejauh ini gue coba no issue ya, aman-aman aja cuy, entah di mode dongle ataupun di mode Bluetoothnya. Yang kayak biasa dia Bluetoothnya punya 3 slot device. Enaknya juga di sini dia udah punya software yang bisa dibilang cukup proper lah. Ini kayak software M22 ya, sama aja. Dia bisa connect ke softwarenya tuh di mode apapun, mau Bluetooth kayak dongle kayak atau kabel kayak bisa semua. Isinya standar ya buat atur macem-macem deh pokoknya. Yang udah pernah nonton gue bahas M22 harusnya sih udah nggak asing sama software ini. Oh ya, buat build quality-nya juga ini mantep sih, udah kayak Phantom Plus, rigidnya tuh berasa. Beratnya juga mantep, hampir 1 kg karena dia pakai steel plate dan ada baterai juga kan. So menurut gua Daiwa 87 ini intinya bagus banget sih. Tapi gini, kalau kita lihat dia ini sebagai versi TKL dari Daiwa 68 atau lebih spesifik lagi Daiwa SF Max ya, dia ini nggak sekedar beda layout doang, tapi benar-benar lebih bagus secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat Daiwa 87 di pasaran, kayaknya cuma sama Sera doang yang masih bisa dimendang-mendingin. Soalnya kalau sama keyboard lain kayak misalkan Masfit 87 Hot Swap ataupun Phantom Plus misalkan, ya mereka kayaknya bakalan susah banget ngelawan si Daiwa 87 ini kalau masih tetap price tag-nya di 500 sampai 600 ribuan. Ya gimana enggak, sama Sera aja bisa dibilang ketat banget. Sera jualan mounting style buat yang suka tapping feel empuk, sisanya diborong sama Daiwa 87. Kalau soal suara, ya masih ada potensi buat dimodifikasi walaupun nggak akan kekejar kalau ngincernya itu sama persis karena udah beda struktur juga. Setidaknya mungkin bisa jadi lebih enak. Tapi kan kalau ngomongin soal desain, build quality, mounting style, dan juga 3 mode koneksi misalkan, itu kan sesuatu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya jadi segitu aja video gue tentang si Rexus Daiwa 87 ini. Jangan lupa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah ya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.